Islam dan umatnya di India merupakan sebuah eksistensi komunitas agama yang memiliki akar sejarah panjang, di mana pengaruhnya tetap hadir secara geopolitik hingga hari ini, khususnya di kawasan Asia Selatan. Tilas peradaban Islam di India mudah ditemukan hingga kini, mulai dari corak budayanya, arsitektur bangunan, pemikiran, hingga bahasa. Kajian historis tentang Islam di India pada akhirnya menegaskan bahwa kedatangan Islam di suatu wilayah selalu menjadi rahmat dan anugerah. Hingga saat ini, Islam menjadi agama terbesar kedua di India setelah agama Hindu, di mana lebih dari 14,4% penduduk negara tersebut menyebut diri sebagai Muslim. Beberapa artis Bollywood seperti Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan Amir Khan juga disebut sebagai kaum minoritas tersebut. Agama mayoritas Republik India adalah agama Hindu yang berkisar 79,62% dari total penduduknya. Selebihnya, masyarakat India menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Sikh, Jainisme, dan Yahudi. Umat Islam di India menyebar di negara bagian Uttar Pradesh, Bengali Barat, Bihar, Kerala, Assam, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, dan Madhya Pradesh. Sebagian besar Muslim di India adalah petani, tetapi di Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh, mereka umumnya bekerja sebagai perajin dan pekerja. Profesi pedagang juga menjadi tradisi bagi Muslim yang tinggal di Gujarat dan Maharashtra. India dalam sejarah Islam berbeda dengan India yang kita kenal hari ini sebagai sebuah negara bernama India. Dalam sejarah Islam, India meliputi Republik India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa, yang kala itu sebelah selatannya berbatasan dengan pegunungan Himalaya. Sebelah barat berbatasan dengan pegunungan Hindukus dan Sulaiman yang terletak di wilayah Afghanistan dan Iran. Dan di sepanjang perbatasan utara, wilayah India berbatasan dengan semenanjung Laut Arab dan Teluk Bengal. Pada tahun 600, sebelum masa Nabi Muhammad, pedagang Arab telah berhubungan dengan India pada bagian kawasan terluasnya. Para pedagang Arab berlayar ke pantai barat India secara teratur untuk berdagang rempah-rempah, emas, dan lain sebagainya. Saat orang Arab mulai memeluk Islam, mereka pun membawa Islam ke India melalui sektor perdagangan, sebagaimana yang terjadi di banyak tempat. Islam masuk ke benua India sejak abad pertama Hijriah, yakni pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab tahun 643 Masehi. Saat itu, pasukan Islam sudah menaklukkan Makran, kemudian melanjutkan ekspedisi dan berhasil menguasai Sind pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Kendati demikian, pada masa Khulafaur Rasyidin, utusan-utusan Islam telah mencapai Bombay untuk mendakwahkan agama Islam. Pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Daulah Umayyah mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kota Sind yang sekarang masuk ke Pakistan di bawah Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Ia memerangi orang-orang India yang telah menyandera kaum muslimah di sana. Muhammad bin Qasim tidak hanya membebaskan sandera, akan tetapi wilayah-wilayah yang sekarang telah menjadi bagian dari negara India juga dibebaskan, dan Islam pun mulai diterima masyarakat dan tersebar di sana. Pada masa berikutnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyurati beberapa raja wilayah India. Sebagian dari mereka menerima agama Islam, dan langkah ini kemudian disempurnakan lagi oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang berhasil menstabilkan wilayah India. Pada awal kekuasaan Daulah Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid juga mengangkat sejumlah gubernur yang bergantian memimpin untuk stabilitas daerah, hingga wilayah India pun tunduk kepada kekhalifahan yang berpusat di Baghdad.
Dinasti Abbasiyah tercatat meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan sebagian wilayah Multan dan Kashmir pada tahun 151 Hijriah atau 768 Masehi. Pada masa kelemahan dinasti Abbasiyah di anak benua India, berkuasa beberapa pemerintahan Islam sebagai hasil dari penguasaan orang-orang Muslim Turki terhadap sebagian wilayah yang terbatas di India. Sebagian rakyat India tunduk kepada kelompok Samani, aliran yang meyakini bahwa air dan api adalah benda suci. Hingga pada tahun 1020, Sultan Mahmud Ghaznawi berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan mengislamkannya. Raja wilayah Kashmir saat itu juga ikut memeluk Islam, sehingga pembentukan pemerintahan Islam yang sebenarnya baru terjadi di India. Dinasti Ghaznawiyah pun berhasil membangun ibu kota pemerintahannya di Lahore pada tahun 1021 Masehi. Pada masa antara 1030 Masehi hingga berakhirnya pemerintahan ini pada tahun 1186 Masehi, banyak para ulama, sarjana, penyair dan guru sufi dari kota-kota di Asia Tengah, Iran dan wilayah Arab lainnya, termasuk Samarkand, Bukhara, Kashgar, Naisabur dan Baghdad, merasa tertarik untuk tinggal di Lahore. Kota ini juga mencapai puncak kemegahannya di bawah Kekaisaran Mughal antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18 dan juga menjadi ibu kotanya selama bertahun-tahun. Selama periode ini, kota ini merupakan salah satu kota terbesar di India. Setelah era dinasti Ghaznawi, India dikuasai oleh orang-orang dinasti Saljuk, lalu Turkman, kemudian oleh Guri. Kemudian berganti lagi dikuasai orang-orang Mamalik yang berhasil melindungi India dari serangan Mongol. Setelah itu, India dikuasai oleh dinasti Khilji yang merupakan orang-orang Turki. Selama beberapa lama dikuasai pihak luar, akhirnya orang-orang India kembali memerintah daerah mereka. Pada masa ini, wilayah India terpecah menjadi 6 negara, namun dinasti Lodi berhasil menyatukannya kembali. Ketika kekuasaan dinasti Lodi melemah, muncullah dinasti Mughal, yang kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di abad pertengahan. Pada masa pemerintahan kerajaan Mughal inilah puncak kekuasaan umat Islam di India terjadi. Perkembangan Islam di India akhirnya muncul dalam seni, sastra, dan arsitektur, termasuk istana, villa, dan masjid yang indah. Masjid berlapis mutiara dibangun di masa Shah Jahan. Juga ada Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan istana di Lahore. Sultan Mughal yang terkuat adalah Sultan Jalaluddin Akbar, yang kekuasaannya meliputi seluruh wilayah India, kecuali wilayah ujung selatan. Wilayah selatan ini dikuasai oleh raja-raja Bijapur dan Kalingga yang telah menerima agama Islam. Sayangnya, kerajaan ini pula yang menjadi penguasa Muslim terakhir di wilayah India yang luas ini. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal mulai mengalami kemunduran, meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Kesultanan Mughal harus menghadapi musuh kaum Sikh dan Maratha. Hal ini juga berlanjut ketika Eropa pertama kali ikut nimbrung di India. Setelah itu, negara-negara Eropa menciptakan aliansi dagang yang kompetitif dan mulai membentuk koloni yang kuat, seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Portugal, hingga akhirnya kerajaan Inggris membubarkannya pada tahun 1857 yang menjadi batas berakhirnya Kesultanan Islam Mughal di India.